Senyores, Johnny my friend. Udah lama banget nih kita nggak ngebahas Alphard dan Velfire yang di bawah 300 jutaan. Kali ini kita dapat yang di bawah 300 juta sedikit. Jadi gini John, kenapa kita jarang dapat Alphard yang di bawah 300 jutaan ataupun Velfire? Karena memang kondisinya biasanya udah pada lumayan, ya begitu deh ya, pokoknya kurang bagus. Jadi jarang banget kita dapat. Begitu kita dapat, nah dapetnya dengan special color nih, warnanya warna abu-abu. Nah, jadi kalau kalian pengen Alphard kalian atau Velfire kalian yang anti mainstream, kalian bisa coba cari warna ini. Dan kebetulan mobil ini juga dijual. Speknya itu adalah Velfire tipe Z Audioless 2011. Apa yang membedakan antara Z dan tipe V? Jadi kalau kita bicara kalau di Alphard itu tipe S dan G. Jadi kalau Z itu dia udah ada body kit. Kita lihat nih ada body kit, terus di sampingnya ada body kit. Lalu dia velgnya sudah ring 18, sedangkan yang tipe V dia velgnya ring 17 dan belum ada body kit. Jadi kalau kalian pengen yang eksteriornya lihat lebih sporty, kalian harus beli yang tipe ini John. Apalagi warnanya kayak begini nih, bikin kita tuh gampang nyari mobil di parkiran kan. Nah, sayangnya memang joknya dia belum pilot seat, karena di 2011 ini yang pilot seat hanya yang tipe cc-nya yang lebih besar daripada 2400, sedangkan ini kan 2400. Tapi tenang aja John, jadi kalau misalkan kalian mempunyai badan yang agak sedikit besar, baku ini lebih enak karena duduknya masih tuh gampang naiknya kan. Terus yang bikin mantep mobil ini kilometernya baru 58.000. Ini aja masih plastikan, terus ininya ada karpetnya lagi, jadi orangnya cukup rapi ya. Joknya sweat Alcantara sehingga duduknya nggak terlalu panas kalau duduk lama. Udah gitu dia tengahnya itu walaupun sweat udah ada motif perforasinya nih tuh John. Cakep ya. Wah, gue sih amazed banget sama warna ini. Kalau misalkan belum punya Velfire, kayaknya gue bakal beli Velfire warna ini. Nah, dashboardnya udah mulai lengket tapi masih original. Kita lihat sebenarnya kalau kelihatan di kamera mungkin kelihatannya masih bagus, tapi ini sebenarnya udah mulai lengket. Tapi don't worry, ini nggak apa-apa. Memang penyakitnya Alphard 2008 sampai 2011 itu dashboardnya belum ada improvisasi dari bahan materialnya, jadi materialnya masih gampang lengket. Kita bisa kasih option ini untuk dibungkus ulang dengan kulit MBTEC atau dibiarkan aja begini. Kalau gue sih pribadi gue biarin begini aja karena ini masih originalnya seperti ini. Nah, kita lihat ininya masih bagus banget nih Om. Waduh, cakep ya. Iya, kok bisa gitu ya? Iya, tapi memang dia belum ada chrome-nya, bukan karena di repaint, tapi karena memang 2012 ke bawah itu modelnya masih full silver begini. Nah, terus joknya juga nggak ada electric seatnya kiri kanan. Jadi ini tipe Z ini memang untuk interior memang lebih bagus yang tipe V. Tapi kalau tipe V warna interiornya beige, kalau ini warnanya hitam John. Terus untuk pajaknya bulan 8 masih panjang dan harga pajaknya sangat murah Om. Tuh lihat, 5 juta Om. Untuk ukuran Alphard orang kan berpikirnya wah malas beli Alphard, pajaknya mahal. Cuma 5 juta kok, aman. Oke, kita ke belakang ya John. Nah, kita lihat sebenarnya kalau dari body Alphard dan Velfire itu sama, hanya saja yang membedakan Velfire ini yang mengeluarkan di Jepang itu Toyota Nets, karena Toyota Nets itu adalah salah satu anak perusahaan Toyota yang diberikan kode bodi yang sama ANH20, namun diberikan privilege untuk mendesain ulang dengan lampu yang berbeda. Jadi kita lihat kalau di Alphard itu lampunya tidak terbagi menjadi dua, Velfire terbagi menjadi dua tuh John. Nah, di 2011 Velfire tipe Z ini sudah dilengkapi dengan power backdoor. Kita lihat. Aman John. Tenang John, tenang. Jadi Velfire ini udah dilengkapi dengan power backdoor. Kalau misalkan yang tipe V, dia hanya vacuum door. Oke, terus kita lihat di bagian sini. Kalau dia sudah tipe model ZG, dia itu listnya sudah panjang chrome. Kalau ini masih polos aja, nggak ada list, cuma listnya di sebelah sini. Tapi menurut gua dengan harga di bawah 300 juta, mobil ini sangat worth it untuk dipakai, apalagi kilometernya baru 58.000 ya. Jadi kelihatannya tuh masih kenyamanannya yang lebih enak dibandingkan mobil-mobil harga segitu. Yang kedua adalah mobil ini masih terlihat gengsinya tuh ada gitu loh, ya kan. Kalau misalkan kita beli Velfire nih tampangnya nggak terlalu kelihatan tua, tapi orang berpikir masih, mobil mewah ya, kurang lebih seperti itu.
Terus kita lihat warna velgnya ini masih warna aslinya. Jadi kalau kita melihat dia sebenarnya warnanya itu black chrome. Jadi kalau kalian lihat ini udah warnanya lebih gelap dari ini, biasanya sudah di repaint. Nah, kalau sudah di repaint berarti antara velgnya udah sering grepes atau enggak gimana. Nah, untuk tips dan triknya ini dia nggak boleh kena obat kerak terlalu banyak, kalau nggak dia nanti akan menjadi bercak-bercak hitam karena catnya gampang terkelupas kena obat keras, John. Jadi harus diperhatikan lebih lanjut lagi, John. Oke, kalau mau bersih-bersih ya pakai sabun aja pelan-pelan gitu kan, jangan pakai obat yang terlalu keras. Nah, spionnya sendiri kiri kanan belum ada kamera seperti yang tipe premium sound. Tapi biasanya kalau premium sound yang di bawah 2012 itu belum ada 360, hanya saja depan, belakang, sama sini. Cuman mobil ini baru dilengkapi dengan kamera belakang karena mobil ini masuk ke Indonesia dalam keadaan audioless. Audioless itu tidak ada audio sama sekali, tapi dia kelebihannya adalah radionya bisa nyampe ke radio di Indonesia. Kalau yang di premium sound itu radionya cuma sampai 90, John. Nah, kita lihat, John. Ya lu orang nggak mungkin lihat dalamnya kan, jadi ya udahlah, nggak apa-apa kan, jok yang biasa. Yang penting udah pilot seatnya pun juga udah ada lumbar ininya, lumbar lagi buat kakinya. Jadi ya cukup mewah sih Om, dibanding kalau kita head to head dengan Innova ya pasti lebih nyaman Velfire walaupun tahunnya rentan lebih tua. Yang penting kita nyari mobil itu diperhatikan lagi kalau misalkan Alphard Velfire itu adalah electric door-nya pertama. Yang kedua adalah surat-suratnya tidak bekas rental ya. Yang kita takut adalah mobil ini diperuntukannya untuk rental, biasanya kilometernya agak sedikit diragukan keasliannya. Yang ketiga adalah mesinnya. Mesinnya itu yang seperti gue selalu bilang, kalau mesinnya udah mulai kasarnya tuh grrrr, ya itu biasanya balancer shaft di dalamnya itu harus diganti. Gantinya tuh di Toyota sekitar 3-4 jutaan, nggak terlalu mahal. Lebih baik diganti daripada nanti akan merembet ke yang lain-lain. Lalu olinya ini kan udah mulai dari 2009 ke atas sudah CVT. Jadi kalau bisa ketika kita mengganti oli maticnya, harap menggunakan oli CVT yang sesuai dengan CVT mobil ini. Terus kita lihat di bagian sini. Ini tombol nggak ada semua, biasanya ada nih. Nah, karena dia tipe alas udah gitu, tapi tetap ya untuk room, parking sensor, VSC semuanya udah lengkap. Nah, yang membedakan lagi adalah warna plasternya. Kalau misalkan ZG itu warnanya udah putih biru, kalau yang ini masih putih merah. Jadi agak sedikit berbeda di sebelah situ. Lalu yang paling ketara lagi adalah dia punya wood panel. Wood panel yang seperti ini, rosewood, itu dia di tahun 2008 sampai 2011 akhir. Kalau di 2011 akhir pun udah ada yang transformasi, ininya sudah hitam. Biasanya tipe Z atau ZG. ZG itu biasanya interiornya udah pilot seat, udah electric seat. Nah, tipe Z juga ada yang ininya udah hitam, tetapi dia belum pilot seat. Belum pilot seat, betul. Oke, kita udah di dalam mobil. Nah, ada sedikit yang mau gua kasih tahu tips dan trik sebelum kalian membeli Velfire. Ini kita lihat. Ini masih plastikan nih, bawahnya tuh masih cakep. Ininya juga masih plastikan karena memang mobil ini cukup dirawat. Hanya ada beberapa PR yang minor, seperti ada beberapa repaint di bagian pintu yang memang kurang sempurna. Terus di bagian sininya ada sedikit sobek. Nanti kita jelasin kalau kalian datang ke sini untuk lihat mobilnya. Nah, terus kita lihat di bagian setir. Ini setirnya belum di retrim, jadi gue bisa pastikan kilometernya asli. Warna setirnya itu dia warna kulit yang ini nggak ada di pasaran, di market. Jadi kebanyakan yang udah di retrim pasti kelihatan ininya udah warnanya hitam. Jadi warna ini dan warna ini harus sama gitu, John. Oke? Let's go. Gue kalau bawa gini udah hafal mati, Om. Cara gue kan punya mobilnya, jadi gue tahu kurang lebihnya ya. Nah, penyakit kedua dari Alphard dan Velfire itu adalah rack steer. Rack steernya itu terbagi menjadi dua, steering rack atas sama steering column. Nah, biasanya kalau beli baru
itu sekitar 8 juta satu piece, kurang lebih atas bawah 16 juta. Tapi kalau kalian nggak mau ganti itu, kalian bisa rekondisi sekitar 1,8 kali 2 kalau dua-duanya rusak. Tapi umumnya biasanya yang rusak hanya steering rack atau steering column aja. Tergantung sih, kalau mobil itu nggak bisa ditebak juga. Mobil gua aja 2 kilometer 32.000 udah bunyi, John. Jadi memang karena mobil ini CBU di Jepang, jadi boleh dibilang steering rack-nya itu mengikuti untuk pemakaian di Jepang. Di Jepang sendiri kan jalanannya nggak seberat di sini ya. Di sini kan dikit-dikit ada polisi tidur, dikit-dikit ada sambungan aspal, dikit-dikit ada lubang. Sehingga rack steer-nya itu nggak sekuat mobil-mobil umumnya kayak Innova, Fortuner yang memang dibentuk di Thailand dan di Indonesia pun dengan untuk jalanan seperti di Asia Tenggara, John. Itulah yang membuat Alphard Vellfire itu rusak di bagian rack steer-nya. Oke, kalau driving position gue udah sering jelasin sih. Gue udah bahas Vellfire ini mungkin udah sampai puluhan kali. Positionnya itu nggak bener-bener kayak supir banget. Jadi gue senang banget bawa ini. Sampai gue pernah bawa mobil ini sampai ke Malang, ke Semarang, kemana berapa kali road trip pun gue happy bawa ini. Jadi yang gue kurang happy dari mobil ini adalah kurangnya tenaga kalau kita head to head sama Innova dan Fortuner yang udah di remap, John. Pasti beda. Tapi ingat, mobil ini kan buat kenyamanan penumpang. Jadi ya udahlah, kita harus memprioritaskan penumpang, bukan memprioritaskan rasa ingin ngebut kita. Toh juga bawa mobil ngebut segede gini juga kan susah ya. Oke. Wah, ininya masih plastikan, gue baru sadar nih, Om. John, di Thailand ada loh John, yang dibikin coupe gitu John. Bukan dibikin coupe, itu di Jepang, dipotong Di Jepang, ininya, ya? Orang gila itu mah. Lu gila, lu dipotong, lu mau jual berapa? 50 juta juga belum tentu ada yang mau, Om. Iya. Nah, kelebihan dari mobil ini adalah dia mempunyai 2 kaca di atas yang bisa disebut. Di depan ini moonroof, yang di tengah ini sunroof. Ini sangat berguna sekali. Kalau kalian sudah punya anak yang umuran kisaran 4-10 tahun ya, kalau kita ke taman safari itu seneng banget. Kayak anak lu si Betran pasti seneng, Om, naik gini ya, Nek. Iya, Betran pasti seneng naik gini. Nah, oke, kita udah nyampe. Kita lihat, maticnya juga masih normal. Nggak ada getaran sama sekali ya. Nah, untuk harga perbaikan di mesin ini gue akan sedikit menjabarkan. Seperti engine mountingnya dia itu ada 4, salah satunya itu 1 jutaan lebih. Sudah gitu balancer shaft tadi gue udah jelasin, rack steering, sama untuk servis pintu biasanya kurang lebih kalau di servis itu 3-4 juta. Kalau kalian ganti sling kabelnya aja itu mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi kalau bisa, tips dan triknya itu kalau mobil lagi dalam keadaan ditanjakan, jangan suka dibuka pintunya karena dia bebannya akan lebih berat mengikuti gravitasi, John. Oke, jadi bagi yang berminat sama mobil Vellfire tipe Z ini, kalian bisa langsung hubungin gue aja atau ke Henry. Nanti kita bisa janjian untuk lihat mobilnya. Tadi udah gue jelasin kelebihan dan minusnya mobil ini, jadi tinggal kalian tentuin budget. Kalau kira-kira cukup budgetnya dan kalian suka dengan warna abu-abu ini, kalian bisa hubungin gue atau Henry. Oke? Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bersyukur dan juga menyesuaikan budget kalian. Jadi kalau memang kalian belum budget naik ini, ya dinikmatin aja dulu mobil yang ada. Kalau memang seperti itu, namun juga jangan pernah berkecil hati kalau duit kalian itu masih kurang atau gimana pun. Ingat, ketika kalian bisa nonton video ini pun kalian mempunyai kuota, kalian bersyukur. Kalian masih punya nafas, kalian masih punya tempat untuk berteduh, kalian masih tahu besok mau makan apa. Yang bingung ketika kalian nggak tahu mau makan apa, sakit. Nah, intinya ya semua hal yang baik terjadi. Gue doain semua teman-teman yang nonton ini dalam keadaan baik dan sehat semuanya dan banyak rezeki. Oke, bye-bye.